Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bertemu lagi dulur dengan saya Gus Glory dalam kajian rutin kita tiap pekan, tiap malam Ahad. Semoga dulur-dulur dalam keadaan sehat, dan alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Malam Minggu atau malam Ahad, biasanya dulur-dulur pada santai, izinkan saya untuk selama 30 menit ke depan menemani malam santai dulur-dulur dengan obrolan santai. Insya Allah meskipun nanti muatannya lebih berbobot, tetapi insya Allah saya akan coba bawakan dengan cara dan dengan bahasa yang insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak kita kenal. Dulur, yang kita ingin bareng pahami di sini adalah bahwa hidup kita ini sebenarnya bukan atas kehendak kita, tetapi kehendak Allah, dan pasti ada tujuan itu. Tidak hanya itu, tetapi kita juga dihadapkan pada fakta bahwa hidup kita juga akan melanjutkan. Jadi orang Jawa bilang hidup di dunia ini dolan mampir ngumbi. Itu memang benar. Jadi kita mengenal di dalam Islam, kita mengenal 5 alam yang kita singgahi. Pertama kita di alam ruh atau alam arwah, alam sebelum kita masuk ke rahim ibu. Lalu yang kedua adalah alam alam arham. Alam arham atau alam ketika kita sudah masuk ke rahim ibu. Lalu yang ketiga adalah alam dunia, di mana sekarang kita hidup setelah kita lahir, dan nanti kita juga akan tua, kemudian mati, dan kita akan masuk kubur yang disebut sebagai alam barzakh. Setelah itu kita akan melanjutkan kepada the final destination, yakni alam akhirat. Nah, di alam akhirat ini. Nah, biasanya yang alam kubur sama alam akhirat ini dianggap sebagai satu paket alam, yakni alam akhirat. Nah, kita akan bicara di 2 alam. Alam yang sekarang now sedang kita jalani, dan alam yang the next, alam yang akan kita alami selanjutnya, yakni alam kubur dan alam akhirat. Dunia dan akhirat. Dulur, mungkin kalau kita bicara tentang dunia akhirat, kita sudah bicara, ya sudahlah Gus, kita tentang dunia ya dunia akhirat. Tetapi pada prakteknya, jujur, kita sering hanya pikir dunia, tetapi tidak mikir akhir. Nah, ini tidak adil ini. Tidak adil. Kita sama-sama hidup. Glory yang di sini, kita siapkan jasnya, bajunya, kita siapkan rumahnya, kita siapkan kendaraannya, yang di sini. Tetapi glory yang akan di alam nanti, kok kadang kita lupakan persiapannya. Padahal punya persiapan yang sama, butuh, the need-nya sama. Kenapa ini? Kenapa yang di sini kita siapkan, yang di sana enggak? Kan enggak adil ini. Gitu loh. Kadang di sini kita siapkan sekian puluh juta. Kalau kita itu misalnya saya berumur di bawah 50 tapi di atas 40. Berarti selama 40 tahun butuh biaya berapa banyak itu? Nah, kalau itu kita bandingkan yang namanya balancing of life, keseimbangan hidup, harusnya di sana minimal juga sama dong. Di alam sana. Nah, itu maksud saya. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, khawatirnya itu kalau kena penyakit hilang. Ibadah-ibadah itu kalau kena penyakit kan hilang. Nah, khawatirnya nanti di sana kita kurang. Maka ada satu hal yang kita lupakan. Dulur, Quran berisikan firman-firman Allah. Salah satu firmannya adalah gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu hanya tahu hal yang lahir dari kulit kehidupan dunia, sementara terhadap isi akhirat lupa. Maka saya ingin membawa satu filosofi dulu. Jadi dunia akhirat satu paket. Satu paket, nggak bisa ditinggal salah satu. Misalnya ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada tinggi, ada pendek, ada sakit, ada sehat, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, satu paket. Jadi harusnya memikirkannya seimbang. Dunia, akhirat, dunia, akhirat. Jadi di hati ini selalu pikir dunia, akhirat, dunia, akhirat. Satu paket. Mikir dunia, mikir akhirat. Oh, di dunia saya sudah punya baju, di akhirat saya sudah punya belum ya? Oh, di dunia saya sudah punya rumah, di akhirat saya sudah punya rumah belum ya? Oh, di dunia saya punya kendaraan, di akhirat sudah punya belum? Selalu begitu. Nah, ini baru seimbang praktek dan perkataan. Itulah kenapa saya ingin kali ini ngajak dulur-dulur untuk memamah, mengunyah satu filosofi yang diajarkan guru saya, Abi Muhtar, yang mengibaratkan secara sederhana dunia akhirat itu seperti pisang. Anggap aja ini filosofi pisang. Filosofi pisang. Nah, kalau ada filosofi kopi, maka ini filosofi pisang. Pisang ini dulur terdiri dari kulit dan isi. Kulit dan isi. Kulit kita ibaratkan kehidupan dunia,
isi kita ibaratkan kehidupan akhirat, kulit dan isi. Kulit dan isi jadi satu. Kulit di sini, isi di sini. Kulit kehidupan dunia, isi di kehidupan akhirat. Kulit dan isi jadi satu. Bukan kok kulit di sini lalu isinya di luar negeri, kulit di sini isinya di negara lain. Enggak, kulit di sini isinya di sini. Dunia akhirat itu satu, jadi satu di sini tuh. Loh kok gitu Gus? Enggak percaya. Orang yang meninggal ketika jasadnya belum dikubur, ketika jasadnya masih di sini, jasad ini memang di dunia, tapi ruhnya sudah melihat akhirat. Bagi orang yang meninggal, itu hanya seperti dibukakan tabir gaib. Nah, seret, kelihatan akhirat. Nah, kenapa kita yang hidup belum lihat akhirat? Karena masih tertutup oleh kulit kehidupan dunia. Kenapa kita nggak bisa melihat isi pisang? Karena tertutup oleh kulit. Kenapa kita nggak pernah mikir akhirat? Karena tertutupi oleh kebutuhan sibuk urusan kulit kehidupan dunia. Saking rapatnya kulit nutupi isi, dulur. Jangankan orang buta bisa melihat isinya. Orang melek aja nggak bisa melihat isinya kok. Ya. Saking banyaknya urus ini, urus itu, sibuk ini, sibuk itu, senang ini, senang itu, kejar kebutuhan kulit kehidupan dunia. Rapat sekali nutup kebutuhan kehidupan akhirat. Sehingga jangankan orang awam yang tadi saya ibaratkan orang buta. Orang melek saja yang alim, tadi saya ibaratkan orang melek, enggak mikir akhirat. Buktinya apa? Kalau mikir akhirat dulu, enggak mungkin kita yang tahu agama lalu tega naik mobil harga miliaran padahal banyak umat yang jangankan naik mobil miliaran untuk berobat saja enggak bisa. Enggak mungkin tega tinggal di rumah puluhan miliar padahal umatnya banyak yang masih tinggal di kolong-kolong jembatan di pinggir-pinggir rel kereta api. Kalau mikir akhirat dulu, ya kayak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW itu pedagang kaya raya, eksportir di zaman 1400 tahun yang lalu, eksportir dari Mekah ke Syam itu sudah ekspor, gitu loh. Saking mikirnya akhirat, harta yang sebegitu banyak dibawa pulang ke akhirat dengan disedekahkan kepada fakir, miskin, yatim piatu dan kepentingan bangsa, agama dan negara. Padahal Rasulullah kurang apa dalam hal ibadah ritual, misalnya sholat puasa dan sebagainya. Toh demikian, saking mikirnya akhirat, dibawa hasil kerjanya untuk jadi hasil hidup dengan disedekahkan ke akhirat. Itu baru mikir akhirat, itu baru tahu isi. Kembali ke sini dulu filosofinya. Kulit dan isi, kulit penting, isi ya penting. Kulit penting untuk menutupi isi agar terjaga kemurnian, kesehatan, kebersihannya. Sementara isi penting karena yang dimakan isi. Orang dimanapun makan pisang, makan isinya. Tapi kita tetap penting kulit untuk menutupi. Tapi sepenting-penting kulit tetap lebih penting isi. Karena bagaimanapun penting kulit, yang dimakan adalah isi. Tapi penting tetap, kulit tetap penting. Dunia dan akhirat juga begitu, dulur. Dunia penting, akhirat juga penting. Dunia penting karena kita tidak bisa ke akhirat kecuali lewat dunia. Dunia penting karena kita mencari bekal hidup di akhirat, yakni di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam, tempat bercocok tanam, tempat mencari sang untuk dibawa pulang ke akhirat. Tapi sepenting-penting kulit tetap lebih penting isi. Sepenting-penting dunia tetap lebih penting akhirat. Karena kita nggak bisa ke dunia terus kecuali pasti pulang ke akhirat. Kita di dunia paling 70-80 tahun, di akhiratnya yang selamanya akan kita tinggali. Nah, konsep semacam ini dulur yang mendudukkan dunia dan akhirat pada porsi yang sesungguhnya. Ini yang perlu kita lakukan. Kenapa? Hakikatnya kita inilah seperti TKI-TKW dulur. Saya lihat sendiri itu, baik yang di China maupun di Malaysia, di Thailand. Para TKI-TKW itu rata-rata yang waras nih sadar betul bahwa negara-negara itu hanya tempat dia nyari bekal, nyari duit, nyari nafkah. Sementara kampung halamannya tetaplah negeri Indonesia. Konsekuensinya apa? Saya lihat sendiri, mereka di sana rela itu hidup ya di kamar sempit, kadang 3x3, berdesak-desaan lagi, malah ada yang banyak yang di bedeng-bedeng gitu, makannya sederhana. Tetapi hasil usahanya, kenapa begitu? Karena hasil usahanya dikirim ke kampung halaman. Di kampung halaman rumahnya mewah, kendaraannya mewah. Kenapa begitu? Karena dia tahu bahwa di
Taiwan, di Malaysia, di Arab, itu hanya tempat sementara. Dia yang akan ditinggali sampai mati adalah kampung halaman. Kita ini dulur di dunia tadi 5 alam, kita hanya singgah di dunia ini. Sementara kita nyari sangu bekal sebanyak-banyaknya. Dalam perjalananku itu ibarat kita itu di rest area, lalu ngisi bensin sebanyak-banyaknya untuk kita bawa pulang ke akhirat. Bukan bensinnya ditaruh di situ lagi. Kita juga begitu. Di dunia hasil kerja kita nikmati sederhana saja. Sebagian besar kita kirimkan ke akhirat untuk kepentingan bangsa, agama, dan negara. Kenapa? Karena kita di sini hanya sementara dan yang akan kita pulang tempat tinggal selamanya forever, abadan mukhalidan, everlasting adalah akhirat. Mindset semacam ini sehingga apa? Ini yang harus kita pupuk bersama. Kenapa saya bilang gitu? Saya kasih analogi sederhana dulu. Jadi saya bicara haji ya. Kalau kita bicara haji, ini ibarat dunia dan akhirat. Saya haji tahun 2006. Di 2006, haji itu masih sekitar 26-27 juta. Itu saya nggak bicara ibadahnya loh ya. Saya nggak bicara ibadahnya, juga nggak bicara tentang ritualnya. Tapi saya bicara tentang perjalanan. Ongkos perjalanan haji yang cuma 40 hari itu. Tahun 2006 itu sekitar 27 juta. Itu kalau ONH biasa. Kalau ONH plus sudah 80 sampai 100. Nah, kalau sekarang sekitar 40-an juta itu. Kalau ONH plus hampir 100 sampai 200-an juta. Nah, saya bicara perjalanan yang berisikan tentang akomodasi, transportasi, dan sedikit konsumsi. Itu saja loh. Untuk 40 hari butuh biaya dari Indonesia ke Mekah. Itu butuh biaya 40 juta. Nah, ini apa kaitannya? Kita ini mau perjalanan dari dunia ke akhirat. Dari dunia ke akhirat. Ini perjalanan berapa hari? Selamanya dulu. Sudah adakah sangu yang kita siapkan untuk beli tiket ke akhirat 40 juta? Tak ada. Kadang ya ada orang tok pintu rumah kita itu. Dari orang minta sumbangan atau apa. Yang kita berikan berapa? Paling 5.000. Paling 10.000. Cukup untuk ke akhirat. Ada. Nah, ini analogi sederhana. Atau seperti gini dulu. Orang transmigrasi. Ya. Dulu di masa lalu, di masa waktu zamannya Orde Baru, pemerintah punya program namanya transmigrasi. Transmigrasi itu pindah dari satu wilayah provinsi ke wilayah yang lain. Biasanya dari Jawa yang padat penduduknya ke Sumatera atau ke Kalimantan. Nah, orang yang transmigrasi itu sudah dijamin sama pemerintah itu. Sawahnya kadang dikasih 2 hektar. Rata-rata dikasih 2 hektar. Sawahnya, kemudian biaya hidup selama 2 tahun di sana dijamin. Rumahnya dikasih. Lo sudah dijamin sama pemerintah. Rumah, sawah, segala macam. Gitu loh bagi yang berangkat. Itu kadang masih mikir, waduh, jangan-jangan kurang gitu. Sehingga apa? Karena khawatir kurang. Akhirnya tanah di desa asal dijual. Untuk tambahan sangu. Karena khawatir kurang. Padahal hanya pindah dari Jawa ke Sumatera. Nah, sekarang kita bicara dulu. Kita ini, Glory dan Bapak Ibu semuanya akan pindah ke akhirat. Akan pindah ke akhirat loh. Dan tidak ada entah tokoh agama, ulama atau apa yang bilang gini, Glory kalau kamu ke akhirat nggak usah mikir sangu, sudah aku jamin kamu sawahmu, rumahmu, sangu. Nggak ada yang jamin gitu. Lah kok kita nggak takut tuh kurang? Kok kita nggak takut bahwa nanti gimana kurang? Boro-boro kok sampai jual tanah disedekahkan untuk tambahan sangu. Kadang ada misalnya kotak amal ya, kotak amal lewat di depan kita itu pas sholat Jumatan atau apa. Yang kita masukkan berapa? Masukkan udah lumayan. Kadang yang kita masukkan punya klutik. Cukup untuk ke akhirat dulu. Ayolah kita kulik hati kita. Cukup sederhana. Kenapa saya? Oke lah, sholat, puasa, sakit. Ini salah satu sangu juga gitu. Tapi khawatirnya ibadah-ibadah ritual ini lah gampang kena penyakit toh. Sholat kena riak, alladzina hum yuraun, hilang. Sedekah kena riak, dalam surat Al-Baqarah disebutkan kalau sedekah kemudian diikuti dengan menyakiti hati yang menerima, itu akan seperti semut atau debu yang nempel di batu yang hitam lalu kena hujan deras, hilang. Khawatirnya gitu. Nah, ini sekarang ayo kita pupuk bagaimana kita menyeimbangkan hidup ini. Nah, kalau transmigrasi dulur, itu saja begitu. Kemudian kita menikmati hidup ini kalau tidak seimbang, bahaya.
Iya. Hidup kita inilah dalam Al-Quran disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma hadhil hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipuan. Kenapa Allah berfirman begitu? Contohnya aja. Ada seorang bupati, nyalon bupati, habis puluhan, bahkan kadang katanya ratusan miliar. Tuh, nyalon bupati habis ratusan miliar. Jadi ini ada salah satu jadi, akhirnya terpilih. Begitu terpilih, baru 3 bulan. 3 bulan dulu, nggak sakit, nggak apa, mati. Dalam tanda kutip kan berarti belum panen tuh, belum panen. Ada lagi seorang kawan, habis wisuda Fakultas Kedokteran, rencana setelah wisuda nikah, setelah nikah kemudian lanjut studi ke Amerika. Bubar wisuda, boncengan sama pacarnya, tabrak motor, mati. Nggak jadi dikirim ke Amerika, nggak jadi nikah, dikirim ke kuburan. Ada anak seorang pejabat, habis penataran P4 tingkat nasional waktu itu, masih tahun 98-an. Rencananya habis itu sudah dibanding ke Jepang. Bubar penataran, tabrak mobil, mati, nggak jadi dikirim ke Jepang, dikirim ke kuburan. Fata Morgana. Ada tetangga itu, bangun rumah lantai 2, bagus, sudah finishing, tinggal masang 1-2 jendela. Malam-malam nggak sakit, nggak apa, mati. Jadi bayangan kita akan kenikmatan, kemewahan dan sebagainya ini seperti kita itu sedang jalan di aspal yang jauh, lalu di ujung sana kayak ada air. Tapi begitu di jalan nggak ada. Saya tidak sedang memberikan pesimisme kepada teman, tapi justru sedang memberikan arah strategi yang baik terhadap diri saya dan Bapak Ibu sekalian agar menata hidup lebih baik. Bahwa dunia dan akhirat harus diseimbangkan. Kalau kita mau lihat kulit isinya, buka kulitnya. Kamu akan tahu isinya. Kalau mau lihat isinya, buka kulitnya. Sama. Kalau mau mikir akhirat, kurangi kenikmatan dunia. Ya apa caranya? Ya dipikirkan. Kenikmatan dunia itu adalah misalnya tidur. Kita kurangi dengan tahajud. Kenikmatan makan kita kurangi dengan puasa sunnah. Kenikmatan harta kita kurangi dengan sedekah. Sedekah inilah sanggup kita untuk akhirat. Harta adalah hasil kerja kita. Hasil hidup apa? Kalau hasil hidup itu adalah apa yang kita nikmati setelah mati. Kalau hasil kerja apa yang kita nikmati selama hidup. Jadi selama hidup kita nikmati paling apa? Makan sepiring nasi. Kebanggaan pun sedikit aja. Yaitu tok dari jungkir balik kita. Masa kita mau selama hidup hanya diupai dengan sepiring nasi? Enggak lah. Kalau orang nggak percaya akhirat, mau wajar. Kalau kita percaya akhirat, ayo kita rubah hasil kerja kita ini untuk jadi hasil hidup. Gimana? Kirimkan ke akhirat. Seperti para TKI-TKW yang kerja di Taiwan atau di mana, ngirimkan sangunya ke Indonesia. Kita kerja di dunia, kita kirimkan sangu kita ke akhirat. Gitu dulu. Jadi supaya kita ini nggak jadi semacam epic generasi lugu sehingga berakhir pilu. Gimana maksudnya? Saya kasih contoh. Gini dulu. Kalau kita lihat, coba lihat. Ini kakek ya. Kakek kerja siang malam. Akhirnya dari hasil kerja dia bisa beli tanah. Wah. Setelah beli tanah ditanya, "Kek, untuk apa hasil kerjamu?" Dia bilang, "Ya untuk tinggalan anak istri." Kalau seorang nenek, ya untuk tinggalan suami dan anak-anaknya. Setelah itu dia jawab, suatu saat si kakek atau si nenek meninggal. Tua meninggal. Ya. Nah, pada saat dia sudah meninggal, maka dilanjutkan oleh si bapak. Bapak juga begitu, dapat tinggalan berupa tanah. Kerja dia siang malam juga. Akhirnya bisa bangun rumah di atas tanah warisan. Bapak ditanya, "Pak, untuk apa hasil kerjamu?" "Ya untuk tinggalan anak istri lah." Gitu. Suatu saat yang namanya tua, bapak atau ibu ini meninggal. Rumah dan tanahnya ketinggalan di dunia. Dia meninggal, pulang ke akhirat. Sekali lagi, pulang ke akhirat. Dilanjutkan anaknya. Anaknya juga memiliki epic yang sama. Dia kerja sebagai entah pedagang, nelayan, petani, pegawai, atau apapun. Sama, akhirnya dia bisa beli motor atau mobil. Ketika ditanya, "Untuk apa hasil usahamu?" "Ya untuk anak istri dong." Benar jawaban, nggak salah. Suatu saat dia juga menua dan meninggal.
hartanya ketinggalan. Pulang ke akhirat. Dilanjutkan cucu sama. Kerja siang malam akhirnya bisa beli tanah tambahan. Dan ketika ditanya sama, untuk apa hasil usahamu? Untuk tinggalan anak istri. Tapi coba lihat dulu. Akhirnya dia meninggal juga tuh suatu saat tua. Dan akhirnya lihat, kakek, bapak, anak, cucu pulang ke akhirat. Di sana melarat bareng setan yang umumnya disebut neraka. Neraka itu celaka karena nggak bawa sangu dari dunia. Seluruh hasil usahanya kakek, bapak, anak, cucu ketinggalan di dunia. Yang tadi katanya untuk anak istri. Ini dibohongi setan. Jadi kakek, bapak, anak, cucu dibisik setan di hati. Itu hasil usahamu halal. Kembangkan seluasnya. Nikmati sepuasnya. Tapi jangan bawa pulang. Jangan bawa pulang ke akhirat. Maksudnya apa? Jangan sedekahkan. Nanti kalau kamu sedekahkan nanti kurang. Nanti kamu apa? Nanti gimana? Di hati ditakut-takuti. Akhirnya benar dulu. Kakek, bapak, anak, cucu jadi orang yang pelit. Kalaupun sedekah ya seadanya saja. Akhirnya dia pulang ke akhirat satu generasi ini. Di akhirat melarat bareng setan yang umumnya disebut neraka. Neraka itu celaka karena harta hasil usahanya ditinggal di dunia. Di sana nggak punya sangu. Setan berhasil karena kemudian ada teman di sana. Selama di dunia, hati dibusui. Kayak seolah suaranya hati sendiri. Dalam surat Al-Baqarah disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti manusia akan kemiskinan, fakir, sehingga mendorong manusia untuk berbuat fahsya atau pelit. Didorong di sini. Nah, jadi kalau ada ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan setan, jangan diikuti aja. Bisa jadi itu adalah dorongan setan yang memang ingin menjerumuskan kita. Apakah salah mewariskan harta kepada anak? Enggak. Saya bicara tentang bahwa kita juga perlu membawa selain yang kita nikmati di dunia. Nah, dulur, kesadaran ini yang membuat kita perlu berpikir ulang tentang bagaimana kita sesungguhnya harusnya mempersiapkan hidup ini. Dulur, kalau kita runut lebih dalam, sesungguhnya apa yang kita perlu lakukan itu adalah kehendak hati yang memang sebenarnya untuk kita sendiri, adil terhadap diri. Diri di dunia disiapkan, diri di akhirat juga disiapkan. Kenapa dulur? Gini loh. Orang meninggal dulur ya. Ini yang orang meninggal itu dicabut nyawanya ya dari ujung kaki, seret gini sampai ujung rambut. Jadi orang yang meninggal itu dicabut nyawanya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Semakin dia cinta dunia, maka tarikan nyawa semakin berat, semakin sakit. Kenapa? Ini kayak ngakar gitu loh di dalam jiwa. Makanya hubud dunia itu bahayanya itu karena begitu. Ketika dicabut makin sakit. Nah, ini saya ingin cerita tentang ketika nyawa sudah dicabut dan nyawa sudah nyampe di tenggorokan. Itu kayak sakaratul maut tuh. Tarikan tinggal satu-satu. Pada saat itu orang sudah tahu tuh loh. Apakah dia nanti masuk neraka atau masuk surga? Apakah dia dapat siksa atau dapat pahala? Apakah sangunya kurang atau sangunya cukup? Ketika dia tahu sangunya kurang, tapi nyawa sudah di tenggorokan. Ketika tahu nyawa sangunya kurang, dia menghadap Allah. Atau dia ketika sudah benar-benar meninggal, dia menghadap Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tolong tangguhkan nyawaku barang sebentar ya Allah. Ila ajalin qarib, sebentar saja. Tangguhkan nyawaku ya Allah. Apa dia bilang? Saya ingin kembali ke dunia ya Allah. Saya ingin kembali ke dunia. Kalau dalam ayat lain disebut amal solihan, saya ingin beramal soleh. Tapi apa ini maksud amal soleh? Mungkin sholat cukup, tapi sholatnya ya kayak gitu. Sholat mikir lain-lain. Sholat tapi masih riya sehingga tidak terlalu cukup bagus untuk jadi andalan sangu. Apa dia bilang? Saya ingin kembali ke dunia ya Allah. Saya masih punya harta sedikit. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah ya Allah. Dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mengikuti ajaran kebenaranmu. Janjinya ketika nyawa sudah di tenggorokan. Tapi apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ketika ajal sudah datang, itu tidak akan diakhirkan, tidak akan ditunda. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Jungkir walik nangis nyawa ini.
Karena sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, maka kita ketika nyawa masih dikandung badan ini, ayo kita siapkan. Makanya dalam surat Al-Hasyr disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan siapkan perbekalanmu seandainya nanti atau besok kamu dipanggil Allah. Ibaratnya begitulah. Wal tangdur, dan lihatlah nafsun diri. Ma'aqad damat lihat, apa yang sudah kamu persiapkan untuk lugodin besok. Besok maksudnya akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Seandainya dulur, kita dipanggil nyawa kita nanti malam atau besok, sudah apa persiapan kita? Seandainya baju sudah berapa bal kain, seandainya rumah sudah berapa yang kita kirimkan ke akhirat, semen, batu bata kita. Seandainya makanan sudah berapa ton beras yang kita kirim ke akhirat. Ya, misalnya sekarang, mulai dari anak kecil sampai umur 40, berapa beras yang sudah kita habiskan di dunia. Nah, kalau berpikir balance kan minimal yang kita kirim ke akhirat ya segitu dong. Padahal di akhirat selamanya gitu. Jadi ini yang penting. Lalu terus gimana? Kita sederhana saja. Coba kita, yang tadi saya bilang, ketika kita buka kulit, mengurangi kecintaan terhadap dunia, saya ada satu logika sederhana. Kita sebut, Pak Guru Mental menyebut sebagai iman A, iman B, iman C. A, B, C. Iman A adalah iman yang tipis, iman B iman yang sedang, iman C adalah iman yang tinggi. A, B, C. Tipis, sedang, tinggi. Iman A, kalau misalnya punya penghasilan 4.000 misalnya, sehari 4.000, maka dia sedekahkan 1.000 untuk dunia, 3.000 untuk sehari-hari di dunia. Jadi misalnya penghasilannya 4.000 sehari, 1.000 untuk sehari-hari di dunia, 3.000 untuk akhirat. Ini iman yang tipis. Ini bukan bicara zakat loh ya, zakat ada nisab dan haul yang pasti. Ini kita bicara tentang iman, sedekah. Iman A tipis, 25% dunia, 75% akhirat. Nah, ini iman B, dia memikirkan 50-50. Jadi seandainya punya penghasilan 4.000 itu, 2.000 dikirimkan ke akhirat disedekahkan untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara, 2.000 untuk sehari-hari di dunia. Iman B, iman yang tipis 50-50, iman yang sedang 50-50. Nah, iman yang C, iman tinggi nih, dia berpikirnya gini, yang tinggi nih, wah aku di dunia paling 70 tahun, 100 tahun maksimal. Lah aku di akhirat selamanya. Itu. Di dunia kalau kurang, aku bisa nyari entah hutang atau apa. Bahkan yang paling jelek itu loh, nyuri itulah ada yang dicuri. Meskipun dilarang. Saya tidak sedang menyuruh-nyuri. Orang berpikir jelek nyuri itu loh, ada yang dicuri. Tapi kalau di akhirat, kalau kurang kemana? Gitu mikirnya. Jangankan kok utang, nyuri itu loh, nggak ada yang dicuri di akhirat. Maka dia berpikir, sudahlah, aku punya penghasilan 4.000, aku tak hidup sederhana aja, 1.000 di dunia, 3.000 tak kirimkan ke akhirat. Ini kayak filosofi TKI tadi. Makanya hidup di dunia ya, asalkan baju nggak usah bermerek, cukup dengan yang rapi, yang bersih, yang baik, cukup, nggak usah yang terlalu mahal. Kalau punya uang 1 juta, pengen punya baju harga 1 juta, stop. Harga yang 200 atau 100.000, 200, yang 800 atau 700.000 untuk baju di akhirat. Rumah misalnya punya uang 1M, mau bangun rumah 1M, stop. Bangun rumah yang harga 200, 1 juta aja, yang 800 juta untuk rumah di akhirat. Membana masjidan lillahi ta'ala banallahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun rumah Allah di dunia, masjid, maka akan dibangunkan rumah Allah di akhirat. Bangun jalan, bangun jembatan, bangun sekolah untuk fakir miskin, itu rumah kita akhirat. Mau makan mewah-mewah, 1 piring harga 200.000, stop. Yang 50.000 aja, yang 150.000 untuk makan kita akhirat. Wa yut'imuna ta'amal al-miskin, memberikan makan kepada orang miskin, itu makan kita di akhirat. Jadi orang yang imannya A tinggi, berpikirnya 1.000 untuk dunia, 3.000 untuk A, iman tinggi. Nah, ini iman tinggi, tapi di atas iman yang tinggi dulur, ada imannya di sini, imannya para nabi, para sahabat. Ini malah 4.000 diserahkan semua. Nah, kalaupun kita belum bisa 4.000 diserahkan semua, ya setidaknya iman C lah. 3.000 akhirat, 1.000 dunia. Kalaupun nggak bisa iman C, ya iman B lah. 2.000 akhirat, 2.000
dunia. Kalaupun nggak bisa iman B, ya iman A lah. 1000 akhirat, 3000 dunia. Ini penting dulu. Ini ada kaitannya dengan pemerataan ekonomi loh. Ibaratkan aja di satu desa ada 700 kakak. Lalu ada 50 kakak yang berada di bawah garis kemiskinan. Berarti ada 650 kakak yang levelnya average ekonominya. Loh, yang 650 kakak ini satu hari, misalnya hari ini, amalkan iman A. Kalau dia punya penghasilan 4.000, amalkan iman A berarti 1.000 tiap orang. Kalau 1.000 dengan 650.000, 650 berarti akan terkumpul 650.000 hanya dengan mengamalkan iman A. 3.000 untuk sehari-hari di dunia, 1.000 dunia. Berarti 650 kakak yang ekonominya level biasa ini akan terkumpul 650.000. 650.000 hari ini berikan kepada salah satu kakak yang di antara 50 di bawah garis kemiskinan, berikan untuk usaha ekonomi produktif. Entah jualan pentol atau apa, maka dalam satu hari dengan mengamalkan iman A, satu kakak terentas kemiskinan. Besok 650 orang ini atau kakak ini amalkan lagi iman A. Terkumpul 650.000 lagi. Berikan kepada keluarga kedua dari 50 yang di bawah garis kemiskinan untuk usaha ekonomi produktif. Dalam 2 hari, 2 kakak di desa itu terentas kemiskinan. Besok hari ketiga, kumpulkan lagi. Amalkan iman A. 650.000 lagi. Berikan kepada keluarga ketiga. Usaha ekonomi produktif. Terentas kemiskinan lagi 1 kakak. Dalam 50 hari, desa itu bebas kemiskinan. Idealnya, meskipun nggak seideal, tapi kita harus bicara ideal. Nah, bayangkan kalau penghasilannya bukan 4.000 sehari. Taruhlah misalnya 40.000 sehari, terkumpul 6,5 juta dulur. Untuk ini sudah luar biasa untuk usaha ekonomi produktif. Desa itu makmur hanya dengan mengamalkan iman A. Bayangkan kalau yang mengamalkan ini 1 kecamatan. Bayangkan kalau yang mengamalkan ini 1 kabupaten. Bayangkan kalau yang mengamalkan ini adalah 1 provinsi. Bayangkan kalau yang mengamalkan ini 1 negara. Makmur negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dulur, saya rasa itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Dan memang kita butuh guru untuk mengamalkan ini. Karena apa? Kita sudah kenyang dengan jargon tapi kurang patron. Maka kita memang harus punya guru. Guru yang bisa digugu ucapannya dan ditiru tindakannya. Guru digugu ucapannya dan ditiru tindakannya. Carilah guru yang benar-benar bisa membimbing kita semua. Yang memberikan contoh dan teladan. Yang mengikuti sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Yang mengikuti benar-benar praktek hidup beliau yang sekarang membimbing kita di muka bumi ini. Kalau saya sering ditanya siapa guru, saya sih nggak jauh-jauh. Saya patron guru saya hanya ayah saya sendiri, Abi Mohtar. Kenapa ya? Kalau saya ditanya ya karena beliau sudah memberi saya tidak hanya ajaran secara lisan, tetapi juga teladan secara tindakan. Nah, kita memang perlu, karena kebanyakan sekarang, dan doakan saya semoga tidak seperti itu, karena sekarang banyak orang yang hanya jargoni, pinter ngajar, nggak iso ngelakoni, atau sarung plekat didondomi kata orang Jawa, pinter nasehat nggak iso ngelakoni, atau bahasa ininya not action talk only, nggak ada aksi hanya bicara, atau bahasa Qur'annya malah lebih tegas. Dalam salah satu surah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan intallah an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang beriman, kamu kok hanya ngomong enggak mengamalkan? Murka besar di sisi Allah hanya untuk orang yang ngomong dan tidak mengamalkan. Doakan saya semoga tidak termaktub dari orang-orang yang seperti itu. Dan saya rasa guru adalah akronim dari gu digugu ucapannya, ru ditiru tindakannya, di qaulan wa amalan. Dasain and dasolunnya itu nyambung gitu. Oke, ada yang belum saya terangkan? Sudah semuanya? Saya rasa itu pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi filosofi pisang, ayo kita jadikan sebagai satu filosofi bahwa dunia dan akhirat adalah salah satu paket. Kulit dan isi sama-sama penting, tapi sepenting-penting isi tetap lebih penting akhirat. Bahkan dalam salah satu surah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa badaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu maknanya kan begini. Dan carilah bagianmu atau kenikmatan, kebahagiaan, kemewahan akhirat. Wa badaghi fima atakallahu daral, apa yang diberikan Allah kepadamu tentang akhirat. Tetapi wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Tagline kan jelas. Carilah kenikmatan, kebahagiaan, bagianmu yang diberikan Allah di akhirat. Jangan lupa dunia. Berarti yang utama kan akhirat nih. Tapi jangan lupa dunia.
Nah sebaliknya, sekarang kita ini diajarin gini, carilah dunia, jangan lupa akhirat. Padahal Qur'annya carilah akhirat, jangan lupa dunia. Ini jelas mana yang skala prioritas. Tapi ketika dibalik carilah dunia, jangan lupa akhirat, akhirnya apa? Orang nyari dunia lupa akhirat karena jadikan nomor 2. Nah ini carilah akhirat, jangan lupa dunia. Tetap kita hidup di dunia dengan penuh semangat, cari nafkah, cari karunia Allah yang halal, berprestasilah, produktiflah. Tapi kemudian mindsetnya, visinya adalah visi akhirat. Sehingga apa? Orang kalau Habib bilang, tahu ke saya, wong tuku sapi mesti katutan tampar. Orang beli sapi mesti dapat talinya. Tapi ini tuku tampar orang katutan sapi. Kalau tapi beli tali nggak mungkin dapat sapinya. Orang mikir akhirat, insya Allah dunia mesti terbawa. Pasti itu. Tapi kalau orang mikir dunia, akhirat seringkali terlupa. Maka pikirlah dua-duanya. Ya dunia, ya akhirat. Dunia, akhirat, dunia, akhirat. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat dan berfaedah, serta mampu melift up pemikiran kita untuk beyond kepada akhirat, nggak hanya terbatas di dunia. Kalau orang akhirat hanya bicara tentang bagaimana sampai ke kalau orang yang tidak percaya akhirat, ya maksud saya yang tidak percaya akhirat, bicaranya ya bagaimana ke planetari, itu sudah luar biasa. Tapi kita harus lebih luar biasa lagi. Bagaimana membawa pemikiran kita kepada akhirat yang jauh melambung di atas, yang jauh memang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Saya yakin zaman bisa tanpa meninggalkan persoalan kita di dunia, tetap kita semangat di dunia, tapi dengan visi bahwa kita akan bawa pulang ke akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan faedah. Allah meridhai kita semua. Salam dari saya, Gus Glory, untuk dulur semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.